aku datang, aku Kelinci Pink. Siapa nama kamu? Kalau nama aku itu boneka topi. Iya, masa boneka topi itu Iya. Boneka topi. Aku di sini lagi duduk enak. Iya. Santai. Kenalan dong. Freya. Oma. Ibu, silakan Bu. Iya. Silakan duduk. Halo sayang. Bularas sudah sembuh toh kok udah pulang. Udah. Ibu kenapa nggak bilang sama saya biar saya jemput? Mas El, mobil kan udah dijual semua, mau jemput pakai apa? Maksudnya gimana? Nggak ada mobil. Kan ada mobil Pak Adam, ada mobil Dimitri. Lilis. Lilis ajak main princess kecil dulu ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Kamu cerita. Kamu harus cerita sama saya semua yang terjadi. Gimana Pak El? Suster. Iya Jadi begini Bu ceritanya. iya jadi gitu Bu ceritanya. Jadi Dimitri sempat tertabrak truk terus kondisinya buruk gitu. Iya Bularas. Ya Allah. Terus keluarga kita bangkrut. Iya Bularas, yang itu juga benar. Saya juga masih kaget sama sedih juga pas tahu semua itu. Bahkan setahu saya ini rumahnya juga udah diambil Bularas. Jadi sebenarnya kita tinggal tunggu waktu aja sampai disuruh pergi. Rumah ini. Jadi yang saya tahu Bu, ini semuanya udah diambil alih sama Raga. Dan ternyata Raga itu anaknya Adi Putra Bu. Raga, anak Mas Adi Putra. Jadi anaknya Mas Adi masih hidup. Bularas, saya juga shock kok sama kayak Bularas. Masa iya sih Mas Raga kayak gitu, jahat banget ke Baginda Raja sama Bunda Ratu. Padahal Mas Raga jangkung dan tampan, eman loh. Jahat banget. Mama nggak usah khawatir ya. Walaupun keluarga ini udah bangkrut, tapi aku nggak akan biarin kalian semua kesusahan. Mel, kamu kok panggil tante mama? Maaf ya, mungkin mama masih belum terbiasa. Tapi aku izin ya mah, mulai sekarang aku bakal panggil Tante Laras dengan sebutan mama. Kenapa? Karena aku sama Jupiter udah resmi menikah mah. Laras, kamu udah pulang sayang? Kok kamu nggak ngabarin dan beritahu aku? Gimana kondisi kamu? Udah baik? Jangan sentuh aku. Tapi aku nggak mau kamu sentuh aku. oke. Mulai sekarang aku tidur di kamar tidur tamu. Jangan sampai kamu ganggu aku. Sus, Iya Bu. tolong bantu bawa barang-barang saya semua ke kamar tidur tamu ya. Iya Bularas.
Saya akan berdiri kok. 11. Sini. 11. Saya permisi ke pos. Kamu masih sangat membenci aku ya Laras karena kejadian itu. Padahal yang aku lakukan ke kamu karena aku cinta sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu Laras. Tapi nggak apa-apa. Aku nggak akan menyerah untuk mendapatkan maaf kamu. Mas, kata papa, sekarang kamu lagi ada di tempat yang nyaman dan tenang. Tapi sebenarnya kamu di mana, Mas? Kamu ada di tempat apa? Mas, gimana keadaan kamu sekarang, Mas? Kamu udah makan? Tangan kamu gimana? Apa sekarang membaik? Atau tangan kamu masih sakit? Andai aja kamu tahu aku benar-benar mengkhawatirkan kamu, Mas. Aku kangen banget sama kamu. Aku merindukan semua kenangan kita, Mas. Diandra. 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 Mas Dim, maafin aku. Aku harus pergi meninggalkan kamu tanpa sepatah kata pun. Diandra? Mama udah pulang. Mama nggak apa-apa, Ma. Apa yang Mama rasain sekarang? Mama duduk, Ma. Udah, kamu nggak usah mikirin Mama sekarang. Justru Mama yang mau tanya sama kamu. Kamu kenapa? Kenapa kamu sampai nangis kayak gini? Enggak, Ma. Aku nggak apa-apa, Ma. Coba kamu tolong cerita sama Mama. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Dimitri? Mama nggak ngerti. Semua orang di rumah bilangnya Dimitri itu masih di rumah sakit. Tapi kemarin Mama justru lihat Jordan sama Vivian bawa Dimitri ke mobil mereka dan entah mau dibawa kemana. Mas Dim sama Vivian sama Jordan. Iya. Loh, Ma, tapi kata Papa, Mas Dim udah dipindahin ke tempat yang lebih tenang untuk istirahat. Kamu yakin? Papa nggak bohong. Soalnya kemarin itu Mama juga lihat ada Papa di rumah sakit dan waktu dia tahu kamar Dimitri udah kosong, kayaknya dia marah banget dan dia buru-buru pergi. Terus Mama denger dia sempat telepon sama orang.
pokoknya nyebut-nyebut kafe Safori. Iya. Mama mau coba untuk ikutin, tapi tiba-tiba kepala mama sakit lagi, jadi mama nggak bisa ngikut. Terus mama udah coba telepon Jordan, tapi itu juga teleponnya nggak diangkat. Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ada yang papa sembunyiin? Dan waktu papa pergi, itu dia kelihatan panik sekali, kayaknya sih mau ngejar Dimitri. Pak, jangan seperti ini, Dim. Kondisi kamu masih lemah. Dimitri. Apa mungkin saat itu yang aku dengar memang suara Mas Dim? Jangan-jangan papa memang sengaja menyembunyikan dan menjauhkan Mas Dim dari aku. Di, Iya, Ma. Kalau gitu aku coba telepon Vivian. Ya. Teleponnya mati, Ma. Coba telepon Jordan. Oh iya. Mati juga Ma teleponnya. Ma, ini artinya aku harus ketemu sama papa. Aku akan cari papa dan ngobrol sama papa. Pokoknya mama gak usah khawatir. Aku akan pastikan Mas Dim baik-baik aja dan aku akan ngelakuin apapun supaya dia baik-baik aja. Ya, Ma? Kamu juga hati-hati ya. Diandra. Di mana aku? Enggak, lepasin saya. Saya perlu ketemu sama istri saya. Saya harus Enggak, melakukan terbaik. saya perlu ketemu sama Diandra. Lepasin saya. Apa-apaan nih? Tolong! Mas, tolong bius lagi cepat. Dim. Iya, masuk sini. Dimitri. Papa. Pasti papa yang bawa aku ke sini. Tapi enggak. Aku nggak akan nyerah. Aku harus ketemu Diandra. Aku harus keluar dari sini. Tongkat mana? Tongkat. Sedikit lagi, aku harus keluar. Aku harus ketemu Diandra.